Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para jamaah sekalian, pada subuh ini saya akan lanjutkan materi kita yang terakhir. Kita masih membahas tentang syurutu qabulis syahadatain, syarat diterimanya dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat ini adalah rukun Islam, ya. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril di hadapan sahabat-sahabatnya di masjid saat itu, malaikat Jibril datang dengan menyerupai seseorang laki-laki yang berpakaian putih-putih, kemudian duduk lutut ketemu lutut dengan Rasulullah SAW. Lalu kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam, kasih tahu saya Islam itu apa?" Maka Rasulullah menjawab, "Al-Islam antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wa shaumu Ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Rasul menyebut 5 rukun Islam. Engkau bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, engkau mendirikan salat, engkau menunaikan zakat, engkau saum puasa di bulan Ramadan, dan pergi haji bagi siapa yang mampu melaksanakannya. Maka malaikat Jibril menjawab, "Shaddaqta, engkau benar." Jadi 5 rukun Islam ini disebutkan ya dalam hadis yang sahih dan mutawatir, disaksikan, diriwayatkan oleh banyak sahabat. Para jamaah sekalian, salat, zakat, saum, haji memiliki syarat agar bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa ruginya kita salat subuh yang barusan kita laksanakan kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena syaratnya tidak terpenuhi misalnya. Betapa ruginya kita saum di bulan Ramadan selama sebulan lalu tidak diterima oleh Allah karena tidak memenuhi syarat yang telah digariskan. Betapa ruginya kita jauh-jauh pergi haji ke tanah suci tidak diterima oleh Allah karena tidak memenuhi syarat yang ditetapkan. Betapa ruginya seumur hidup kita melaksanakan berbagai hal, mengabdi kepada Allah, lalu tidak diterima oleh Allah karena tidak memenuhi syarat. Maka demikian juga rukun Islam yang pertama, syahadat, bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ini pun memiliki syarat, sehingga kita perlu memeriksa apakah syahadat kita kira-kira diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar mengucapkan. Kalau hanya mengucapkan mudah ya, semua bisa. Hanya mengucapkan. Jadi sekali lagi jangan kita ulangi kesalahan kita dengan menyebut bahwa rukun Islam pertama adalah mengucap 2 kalimat syahadat. Salah ya, itu nggak pernah diajarkan demikian oleh Rasulullah. Rasul mengajarkan rukun Islam pertama itu bersyahadat, bukan sekedar mengucapkan. Mungkin mengucapkan di hadapan orang itu hanya salah satu bentuk saja, formalitasnya saja. Misalnya Pak Yusuf ini masuk Islam itu mu'alaf, nggak mungkin ya, namanya udah Pak Yusuf ya, tapi misalnya lah gitu ya, terus masuk Islam, maka di hadapan para jamaah sekalian ba'da Jumat misalnya di Masjid Al-Hikmah, Pak Yusuf mendeklarasikan membaca 2 kalimat syahadat. Itu kan formalitasnya saja sebetulnya. Yang dimaksud bersyahadat itu bukan yang itu ya, karena yang dimaksud bersyahadat adalah sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, syahadat itu bermakna minimal ada 3. Dia adalah pemahaman, yang kedua dia adalah janji atau sumpah, dan yang ketiga dia adalah suatu deklarasi atau proklamasi tentang
keislaman kita. Jadi sekali lagi, bersyahadat ini dilakukan seumur hidup, bukan hanya satu kali ya. Ini mirip seperti menikah gitu ya. Menikah itu mungkin ada ijab kabulnya di masjid misalnya gitu ya. Itu kan cuma sekali saja, tapi menikahnya itu sendiri ya terus sampai mungkin ini kalau disebut ibadah paling lama ya. Karena bisa kita lakukan terus sampai Pak Yusuf sudah berapa tahun, Pak? Pak Yusuf udah berapa tahun menikahnya? Ya lupa lagi, Pak. 38 tahun. Nah, itu kan lama tuh. Kalau saum Ramadan cuma sebulan ya. Jangan dipancing, Pak. Baik ya. Kan kalau namanya Yusuf itu biasanya kan paling ganteng gitu ya. Nah, Nabi Yusuf. Nah, baik, saya lanjutkan lagi. Maka sekali lagi syahadat ini memiliki syarat. Kita udah bahas, ada 7 sebetulnya syaratnya. Kita udah bahas 4 nih dari kajian yang sebelumnya, 2 kajian sebelumnya. Yang pertama, syarat syahadat yang pertama adalah al-ilm, al-munafi lil jahl ya. Ilmu, pemahaman yang akan menolak kebodohan. Orang kalau bersyahadat harus memiliki ilmu tentangnya. Itu diperintah oleh Allah dalam surah Muhammad surah ke-49 ayat ke-17, dan ini sering dilantunkan di masjid-masjid ya. Ayat itu memerintahkan bahwa fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam itu fa'i'lam. I'lam itu fi'il amar. Fi'il amar itu kalimat perintah, bahwa maka hendaknya kalian pahami, ilmui, mengerti. Kalimat perintah ini, dan tidak ada cara untuk mengerti kecuali dengan belajar. Fa'lam annahu la ilaha illallah, maka hendaknya kalian pahami, ilmui bahwa sesungguhnya la ilaha illallah. Nah, maka syarat pertama adalah pemahaman. Orang bersyahadat harus ngerti apa makna syahadatnya itu, apa makna la ilaha illallah itu, apa makna Muhammadar Rasulullah, beserta semua konsekuensi yang mengikutinya, beserta semua perintah dan larangan yang mengikutinya ya. La ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali hanya Allah. Maka bagi seorang muslim, seumur hidupnya dia harus menyingkirkan, menghilangkan semua ilah selain Allah dalam hidupnya dan keluarganya, minimal dirinya dan keluarganya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jangan sampai di rumah kita ada ilah selain Allah. Jangan sampai kita ke masjid dengan membawa ilah selain Allah. Maka Allah benci sekali yang model begini ya. Jadi sekali lagi kita harus paham. Yang kedua, syarat syahadat yang kedua yang sudah kita bahas adalah al-ikhlas al-munafi lisyirik. Ikhlas itu kemurnian. Kemurnian, keikhlasan yang akan menghilangkan kesyirikan. Syirik itu, jadi ikhlas itu lawannya syirik, karena ikhlas adalah murni. Seperti air misalnya, ini bukan iklan ya. Seperti air yang murni, tidak tercampur kopi, tidak tercampur teh, tidak tercampur apa-apa. Ikhlas itu begitu maknanya, murni. Syirik itu campuran yang mengotori. Maka nggak boleh ada kalau tadi yang pertama adalah ilmu pemahaman, maka yang kedua adalah ikhlas. Ilmu yang dipelajari bukan sembarang ilmu, tetapi adalah ilmu yang murni, yang betul-betul dari Rasulullah SAW. Ikhlas itu bukan hanya masalah i'tiqad, bukan hanya masalah hati, tetapi juga masalah perbuatan. Kalau ikhlas yang masalah hati mungkin kemurnian, bahwa kita melakukan sesuatu bukan karena yang lain kecuali karena Allah. Datang ke masjid ini murni, tujuannya, niatnya adalah untuk mendapat ridho Allah, bukan untuk yang lain, bukan untuk dipuji, bukan untuk segala macam yang lain, murni. Tetapi ikhlas juga tentang perbuatan, yaitu sholat yang kita lakukan di masjid ini misalnya harus murni ilmunya, seperti yang Rasulullah contohkan. Bagaimana Rasulullah sholat itu, itulah, jangan sampai ada campuran-campuran, tambahan-tambahan yang menyebabkan ibadah kita tidak murni lagi.
Rasul tidak pernah menyuruh berbuat begini, begitu, tetapi kita melakukan. Rasul tidak pernah misalnya menyuruh untuk bentar lagi bulan Ramadan ya, melakukan hal-hal yang memang tidak pernah diperintahkan dan tidak diperlukan untuk menyambut Ramadan misalnya, tapi banyak kita lakukan. Nah, itu juga menjadi persoalan ya. Di beberapa daerah saya lihat ada tradisi-tradisi yang menjelang Ramadan satu kampung rame-rame mandi di kali misalnya ya. Ada nggak itu yang begitu tuh? Seolah-olah itu adalah suatu ibadah kewajiban yang memang, saya bilang di Mekah nggak ada kali. Gimana Rasul mencontohkan menjelang Ramadan di Madinah? Adanya hanya wadi. Wadi itu kayak apa namanya? Mata air gitu ya, yang bukan sesuatu yang mengalir. Nggak ada yang mengalir di sana. Jadi sekali lagi, nggak ada hal-hal yang model begitu yang kemudian diperintahkan, atau berbagai-bagai kotoran-kotoran yang kita anggap ibadah padahal bukan ibadah. Bulan Syawal juga saya lihat itu banyak itu di pesisir, di pinggir laut itu, baik di utara maupun di selatan, Pulau Jawa aja misalnya, itu ada sedekah laut. Nah, pernah dengar nggak sedekah laut? Jadi ada, iya, padahal itu sesajen gitu Pak ya, tapi disebutnya sedekah ya, sedekah laut gitu. Itu ada 40 macam makanan dia di 40 perahu gitu, kemudian dilarung ke laut, ada kepala kerbonya segala tuh Pak ya. Dilarung ke laut ya. Masalahnya itu dipimpin oleh seorang kiai juga tuh. Pakai Al-Fatihah segala tuh ya. Ini apa-apaan ini gini, model-model begini nih kan, sesuatu yang dilabeli dengan sedekah padahal itu sesaji ya kan. Itu memang dari agama Hindu dulunya, dan itu sesaji buat dewa di laut. Kita Islam bersih dari yang model-model begitu. Nabi tidak pernah mengajarkan sesaji buat laut lah, buat gunung lah, buat macam-macam lagi yang lain. Nggak ada ya. Maka ikhlas itu murni. Kita harus mendapatkan ajaran Islam yang betul dari Rasulullah, betul yang diperintahkan oleh Allah, bukan dari campuran-campuran. Kemudian yang ketiga syaratnya yang sudah kita bahas adalah apa kemarin nomor 3? Al-yaqin al-munafi lir-riddi ya. Al-yaqin, riddi atau irtiyab ya. Keyakinan yang akan menolak keraguan-raguan. Riddi al-yaqin al-munafi lisyakin ya. Syak itu syak wasangka kalau bahasa Indonesia. Syak itu sebetulnya keraguan. Pada jamaah sekalian, banyak orang paham tapi tidak yakin ya. Apa sih bedanya yang paham dengan yang yakin? Kita sudah bahas juga ini, bahwa sesungguhnya banyak orang membaca Al-Quran, memahami bahwa yang disebutkan dalam Al-Quran ini benar, tapi dia tidak mau melaksanakannya karena tidak yakin dengan itu ya. Banyak orang yang menyebut Tuhanku adalah Allah, tapi dia tidak yakin dengan ucapannya itu sendiri. Dia meragukan janji Allah yang disebut dalam Al-Quran. Dia kemudian dihinggapi dengan orang yang bersyahadat itu, keyakinannya kepada Allah itu utuh. Dia tidak takut sedikit pun, walaupun kelihatannya bahaya menghadang, walaupun kelihatannya tidak ada jalan keluar. Lihat Nabi Musa alaihissalam dikepung oleh tentara Fir'aun dari belakang, mentok tidak bisa lagi pergi kemana-mana karena di hadapannya terbentang laut, tapi keyakinannya kepada Allah itu begitu tinggi. Beliau berdoa kepada Allah dan Allah kemudian memberi jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kami beri rezeki dari jalan yang tidak dia sangka, tidak dia duga. Kalau saya sebut rezeki bukan cuma duit ya, termasuk jalan keluar dari persoalan yang dia hadapi. Maka terbelahlah lautan atas izin Allah. Para jamaah sekalian, keyakinan ini yang kadang-kadang memang menjadi minim bagi kita yang mengklaim diri kita adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Kita mengakui ya bahwa Islam ini ajaran yang benar, tapi banyak kita masih nggak yakin, sehingga kita enggan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Taraf keyakinan inilah yang menjadi pembeda seorang yang bersyahadat atau yang tidak.
Dalam surah Al-Baqarah di awal juga disebutkan ciri orang yang beriman itu adalah wabil akhiratihum yuqinun, dan dia meyakini adanya akhirat. Kalau dia berbuat benar, kadang-kadang kelihatannya dia rugi di dunia ini. Dagang di pasar, semua orang misalnya gitu ya, yang lain-lain berdagang dengan curang, dia sendiri yang jujur. Maka yang lain untung, dia sendiri yang buntung misalnya. Karena kejujurannya dia malah, teman-temannya di kantor ikut korupsi berjamaah misalnya, dia doang yang enggak. Maka teman-temannya makin makmur, dia sendiri yang kadang-kadang, atau malah lebih parah lagi dari itu, dia yang jujur malah dia yang kemudian dituduh korupsi. Wah, lihat itu ya, ada gak kasus begini? Malah dia yang kena, dan akhirnya bahkan dia harus dipenjara atas fitnah, atas tuduhan palsu dan lain-lain. Apakah kemudian luntur? Kita lihat dalam Al-Quran dikisahkan hal-hal seperti ini. Tadi saya singgung Pak Yusuf, saya jadi ingat cerita Nabi Yusuf nih Pak. Ya kan, Nabi yang ganteng kayak Pak Yusuf ini ya. Jadi di Al-Quran disebutkan Nabi Yusuf itu salahnya apa? Nggak ada salahnya Nabi Yusuf itu. Apakah kalau dia ganteng lalu dia salah gitu ya? Sampai kemudian istri dari penguasa itu tergoda, dan kemudian dia yang benar malah dia yang di penjara, betul nggak? Itu pun sebetulnya Nabi Yusuf sudah ditawari, sudahlah apa ya, sudahlah ya. Ini kan bukan Pak Yusuf ya, ini masih muda. Nabi Yusuf yang masih muda itu, sudahlah ente ini aja lah, kita membersihkan citra pemerintahan kita ini. Ente ikut skenario kami sajalah. Kalau ente ikut skenario kami aman, nggak akan dipenjara. Tapi Nabi Yusuf tidak mau. Dalam Al-Quran disebutkan penjara itu lebih aku sukai ketimbang mengikuti skenario busuk yang diinginkan itu. Nabi Yusuf memilih menjadi orang yang benar, dan akhirnya beliau dipenjara. Para jamaah sekalian, keyakinan yang dimiliki ini memang biasanya akan diuji. Nggak mungkin kemudian Allah membiarkan kita mengklaim ya bahwa kita ini beriman, bahwa kita ini bersyahadat, melainkan pasti Allah akan mengujinya ya. Ahasiban nasu ayyutraku sudah. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja tanpa diuji dan tanpa pertanggungjawaban? Tidak ya. Apakah mereka kira mereka akan masuk surga dengan mudahnya? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian kira kalian akan masuk surga begitu saja? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang pada dia ujian seperti yang menimpa orang-orang sebelum dia dulu. Apakah Pak Yusuf ini menyangka bisa masuk surga begitu saja, padahal belum datang ujian seperti yang datang pada Nabi Yusuf misalnya? Wah, ya kan? Waduh, bahaya tuh Ustaz kalau ujiannya itu katanya. Ya mungkin yang lain terserah aja, Allah yang kemudian maha tahu ya ujian apa yang paling, tiap orang akan berbeda karena ujiannya akan disesuaikan dengan, Allah tidak pernah menguji kita di luar kemampuan kita. Tetapi yakinlah bahwa Allah pasti akan menguji. Kalau kita mengklaim kita bersyahadat, akan turun ujiannya. Mungkin ujian kita tidak seberat ujian saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina saat ini. Kita bisa datang ke masjid dengan nyaman ya. Tadi kata kita datang hari ini cuaca yang sejuk, tadi malam hujan misalnya kan, tetapi kita datang ke masjid, ini masih enak, ini masjidnya juga bagus. Bayangkan saudara-saudara kita di Gaza, mau ke masjid aja masjidnya udah nggak ada, hancur ya. Mereka harus sholat di mana saja mereka bisa, tapi mereka tetap sholat dan mereka tetap berjamaah di tengah reruntuhan itu. Coba lihat keyakinan model begini ya yang mereka miliki, sehingga diuji dengan ujian sebesar itu pun mereka tetap menunjukkan kualitasnya. Bagaimana dengan kita? Syarat syahadat yang ketiga adalah al-yakin al-munafi lisyakin, keyakinan yang akan
menghilangkan keraguan-raguan. Para jamaah sekalian, yang keempat kemarin syaratnya adalah apa yang kemarin yang keempat? Kok saya jadi lupa ya? Ikhlas, yakin, lalu kemudian al-qabul. Al-qabul itu penerimaan. Al-munafi lirriddi. Nah, ini baru riddi ya. Al-qabul al-munafi lirriddi. Penerimaan yang menolak atau menghilangkan penolakan ya. Riddi itu berbalik sebetulnya artinya. Murtad itu dari kata-kata riddi ini. Riddi ini adalah tidak mau menerima gitu ya. Ada 6.236 ayat dalam Al-Quran ini ya. 6.236 ayat. Bukan 6666 ya, 6236. Sudah dihitung ya. Coba aja dicek. Al-Fatihah 7, Al-Baqarah 286, Ali Imran 200. Hitung terus tuh sampai An-Nas. Ya, nanti ketahuan hasilnya adalah 6236. Itu dengan catatan bismillahnya nggak dihitung. Kalau bismillahnya dihitung tambah 112 lagi. Loh, kok 112 Ustaz? Bukannya 114? Kan Al-Fatihah udah dihitung bismillahnya, dan yang surat ke-9 At-Taubah gak ada bismillahnya. Di luar itu bismillah semua ada di awal surat. 6236 ayat ini semua harus diterima. Tidak boleh ada satu ayat pun yang ditolak. Tidak boleh ada setengah ayat pun yang ditolak. Tidak boleh ada seperempat ayat pun yang ditolak. Semua harus diterima. Kalau ada sampai satu ayat saja yang ditolak dari Al-Quran ini, jatuhlah kita sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 150 ayat 151. Allah menyebut dalam dua ayat ini tentang siapa orang kafir itu. Orang kafir itu adalah orang yang yakfuruna billahi wa rasulih. Ada tiga jenis di situ disebut. Yang pertama, menolak Allah dan Rasulnya sekaligus. Yang kedua, yufarriquna bainallah wa rasulih, memisahkan antara Allah dan Rasul. Allah diterima, Rasul ditolak. Quran diterima, sunnah Rasul ditolak. Kita menyebut orang begini ini ingkar sunnah. Orang-orang yang tidak mau menerima hadis yang menjadi sumber sunnah Rasul itu. Ingkar sunnah. Walaupun dia mengaku golongan Qur'aniyah, walaupun dia masih memegang Quran, tapi dia tidak mau menerima hadis atau sunnah Rasulullah itu sedikit pun. Maka orang-orang ini disebut orang kafir dalam ayat 150 dan 151. Dan yang ketiga, orang yang disebut kafir oleh Allah dalam surah An-Nisa ini adalah cirinya nu'minu bi ba'din wa nakfur bi ba'din. Beriman pada sebagian dan menolak sebagian yang lain. Sebagian Quran diterima, sebagian sunnah Rasul diterima, sebagian lagi ditolak. 6.200 ayat diterima, 36 ayat ditolak misalnya. Oh, ini banyak banget ya 36 ayat ya. Satu ayat saja ditolak, itu tergolong hal ini ya. Jadi al-qabul itu menuntut kita harus menerima semua ayat Quran ini. Persoalan kita belum mampu melaksanakannya, itu persoalan lain lagi. Ya, Pak Yusuf sudah pergi haji belum? Hah? Haji udah belum? Belum. Kan yang wajib rukun Islam itu kan haji, Pak. Kenapa Bapak belum haji? Bapak nggak terima diperintahkan untuk berhaji? Terima Ustadz, tapi belum mampu. Nah, itu lain lagi ya. Kalau sekarang, kuotanya aja nggak dapat Ustadz katanya. Kalau tiba-tiba misalnya Pak Yusuf ini dapat kuota khusus, diundang oleh pemerintah Saudi, dibayarin semuanya, kira-kira berangkat nggak? Berangkat langsung. Itu tandanya beliau menerima, bukan menolak. Ya ada dia orang model, dia sudah mampu, dapat segala, dia tolak, dia nggak mau. Aduh, kalau haji ntar dulu deh Ustadz, saya belum sempat liburan ke Jepang, ke Hong Kong, ke luar negeri kemana-mana sanggup, tapi giliran disuruh pergi haji dia bilang nggak sanggup. Hati-hati nih orang model begini, kemudian Allah mencatatnya tuh. Oh, jadi begini Pak Yusuf ya, suruh haji nggak mau. Kalau ke Jepang, ke Hong Kong, ke Eropa, wah.
Para jamaah sekalian, banyak sekali perintah dalam Al-Quran ini yang tidak boleh kita tolak satupun. Ya, kalau emang kita belum sanggup, ya belum sanggup. Bukan berarti kemudian kita menolaknya. Dan Allah Maha tahu mana yang sanggup kita lakukan, mana yang tidak sanggup kita lakukan. Ada orang yang tidak bisa saum Ramadan karena sakit. Nggak apa-apa, itu diberi dispensasi kalau betul-betul sakit ya. Tapi kalau sakitnya cuma encok-encok aja mah, jangan bilang, kok nggak puasa Pak Yusuf? Saya encok Ustadz. Jangan bilang begitu lah, encok doang masa nggak puasa ya. Misalnya ya. Tapi kalau sakitnya memang parah, harus dirawat di rumah sakit, dia itu termasuk yang dibebaskan. Ini bukan karena dia tidak mau, bukan karena dia menolak, tapi karena dia tidak sanggup ya. Pada jamaah sekalian, jadi itu 4 yang kemarin sudah kita bahas ya. Ilmu, menolak kebodohan, ikhlas, kemurnian, menolak campuran-campuran syirik. Ketiga, yakin, keyakinan yang akan menolak keraguan-raguan. Tidak ragu-ragu. Kalau disuruh sholat subuh, sholat subuh. Kalau disuruh sholat Jumat, sholat Jumat. Tinggalin semua yang lain, datang sini. Kalau disuruh pakai jilbab, ibu pakai jilbab, nggak pakai nanti dulu, yang penting jilbabin hati. Halah, udahlah, yang disuruh pakai jilbab sudah ya. Jangan pakai berkilah ini anak ini. Ini masih belum yakin berarti bahwa memang kalau sudah Allah perintahkan sudah benar, sudah baik dan sudah betul, sudah laksanakan aja. Jangan pakai banyak alasan. Dan yang keempat tadi adalah penerimaan al-qabul. Qabul itu utuh menerima, bulat, nggak boleh benjol. Nggak boleh apa namanya? Bulat, semuanya harus diterima, qabul ya. Pak Yusuf masih ingat kan waktu ijab qabul? Wah, misalnya kan, kalau ijab qabul ingat Pak Yusuf ini ya. Ketika kita menerima itu kan berarti dalam pernikahan itu kan berarti kita menerima semua konsekuensinya. Masa kita cuma menerima yang baik-baik, makasih Pak. Masa kita hanya menerima yang baik-baik aja, kan nggak mungkin. Ya. Menerima dengan seluruh konsekuensinya. Ya. Nah, sekarang yang kelima. Yang kelima ini as-sidqu al-munafi lil kadzab. Sidik. Sidik sering disebut artinya apa, artinya sidik? Apa Pak? Benar. Maksudnya gimana Pak? Benar. Bisa dipercaya itu amanah Pak. Ya. Ya kan? Rasul disebut al-amin, yang bisa dipercaya, yang amanah gitu kan. Pemimpin yang bisa dipercaya itu pemimpin yang amanah. Sidik ini apa Pak? Sidik itu beda lagi, bukan bisa dipercaya. Sidik itu artinya pintar fatona Pak. Sidik artinya benar, ya betul ya sidik. Cuma begini, kadang kita sebut sidik itu artinya jujur. Kurang tepat ini sebetulnya disebut jujur ya. Kenapa? Sidik itu artinya bahasa Indonesianya mungkin yang paling pas adalah membenarkan. Bukan dengan ucapan. Ya. Tadi saya cari dalam surah As-Saffat, surah ke-37. Ankabut. Surah ke-37 ini dari ayat, ini tentang Nabi Ibrahim ya. Dari ayat ke-99 saya bacakan aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Dan berkatalah Nabi Ibrahim itu, aku akan menghadap Tuhanku, dia akan memberi aku petunjuk. Ayat 99 ini menunjukkan bahwa para nabi rasul itu mencontohkan sebuah sikap yang direkam dalam Al-Qur'an. Kalau ada masalah, ada persoalan yang begitu berat dan kita sulit mencari jalan keluarnya, dzahibun ila rabbi, maka pergilah kepada Tuhanmu, sayahdin, dia akan memberi aku petunjuk. Rabbi habli minas solihin. Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhan, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Nabi Ibrahim sudah usia 90-an tahun belum punya anak.
fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami gembirakan dia dengan seorang anak yang sangat halim, ya, penyayang, anak yang lembut. Anak pertama Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail. Setelah 90 tahun lebih umurnya baru punya anak. Pak Yusuf dulu punya anak umur berapa, Pak? Masih muda lah ya. Nah, kalau Nabi Ibrahim ini udah tua, udah 90 tahun baru punya anak. Itu pun karena beliau berdoa, merasa dakwahnya belum selesai, harus ada yang melanjutkan, maka beliau memohon kepada Allah supaya diberi anak yang soleh untuk melanjutkan dakwahnya. Fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami gembirakan dia dengan seorang anak yang penyantun. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anak ini sudah sampai pada masa as-sa'ya itu sudah bisa disuruh-suruh, ya. Ini usianya mungkin baru mau SMP gitu ya, baru lulus SD mau SMP, ini balagha ma'ahu sa'ya itu. Qala, Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku, ini ara fil manam, sungguhnya bapak melihat dalam tidur, maksudnya bermimpi, anni azbahuk, bahwa bapak menyembelih engkau, fanzur madza tara, coba kasih tahu bapak bagaimana pendapatmu soal ini. Para jamaah sekalian, biasanya saya bahas ayat ini kalau lagi khutbah Idul Adha ya, karena relevan. Nabi Ibrahim itu sudah 90 tahun baru punya anak. Setelah punya anak, baru aja anaknya baru lahir, Nabi Ibrahim itu tinggal di Palestina ya, jangan lupa. Nabi Ibrahim bersama istrinya Siti Sarah dan istri keduanya Siti Hajar itu tinggal di Palestina. Lalu setelah melahirkan anak dari istri keduanya Siti Hajar ini namanya Nabi Ismail, Allah memerintahkan supaya Siti Hajar beserta bayi Ismail ini dibawa ke Mekah. Jauh tuh jaraknya, lebih dari 3000 kilo itu ya. Ditaruh di Mekah lalu ditinggal di sana. Kita bahas juga ini ayatnya dalam surah Ibrahim ya. Ketika Nabi Ibrahim berdoa setelah meninggalkan anak istrinya di Mekah itu, ditinggal, lalu kemudian setelah sekian lama baru dikunjungi lagi ya, kan jauh itu, nggak bisa setiap hari ke sana. Emang kayak zaman sekarang ya, tinggal panggil Grab kemudian pergi, nggak bisa ya. Saat itu jauh itu, udah pesawat lah kalau jauh ya. Sudah usia 10-11 tahun mungkin atau 12 tahun ya, baru Nabi Ibrahim berkunjung lagi. Tahu-tahu anaknya udah segede gitu. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, lalu kemudian baru kangen, baru senang, dan ibunya juga senang karena dikunjungi lagi oleh Nabi Ibrahim ini. Tiba-tiba turun ayat ini. Melalui mimpinya Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak yang disayang-sayang ini ya. Maka Nabi Ibrahim memanggil anaknya, ya bunayya, nak sini nak, inni ara fil manam anni azbahuka, sesungguhnya bapak melihat dalam tidur, bapak bermimpi tadi malam bahwa bapak menyembelih kamu. Fanzur madza tara, coba kasih tahu nak, bagaimana pendapatmu soal ini. Bu, kalau anak kita dipanggil bapaknya, nak sini nak, bapak semalam mimpi nyembelih kamu, kira-kira anak kita jawab apa, Bu? Bapak nih tidur nggak baca doa kayaknya nih. Ngimpinya yang enggak gitu. Nah, tapi bukan begitu jawaban Nabi Ismail yang masih kecil ini ya, baru lulus SD kurang lebih usianya. Jawabannya direkam juga dalam ayat ini, di ayat selanjutnya. Apa jawabannya? Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapak, if'al ma tu'mar, kerjakan saja apa yang diperintah oleh Allah kepada engkau. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau mendapati aku insyaallah termasuk orang yang sabar. Apa maksudnya sabar? Bersedia di. Kebayang nggak anak sekecil itu jawabannya seperti itu? Kalau begini kualitas anak seumur dia,
Artinya kan apa? Coba saya ulang lagi dialognya ya. Nak, ya bunaya, ini arafil manam. Bapak melihat dalam tidur, bapak bermimpi tadi malam ani azbahuka, bahwa bapak menyembelih engkau. Fanzur madza tara. Coba kasih tahu bapak apa pendapatmu. Anaknya menjawab, wahai bapak, laksanakan saja perintah Allah kepada engkau ini. Nabi Ibrahim tidak pernah menyebut bahwa Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih anak, enggak. Cuma menyebut bapak mimpi tadi malam. Betul nggak? Tetapi anak ini hasil didikan ibunya. Nah, ya, bukan bapaknya nih. Jangan ngaku-ngaku Pak Yusuf. Anak siapa dulu? Nggak. Ini ibunya nih ya. Bukan bapaknya yang didik, tapi ibunya. Bapaknya datang setelah anaknya udah. Ibunya sudah mendidik anak ini mengenalkan Allah dan Rasul kepadanya. Dan itu tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab seorang bapak. Bukan memberi nafkah itu nomor 2, nomor 3. Nomor 1 mengenalkan Allah dan Rasul kepadanya. Bukan orang lain. Jangan didelegasiin ke orang lain lagi nih. Ini Allah telah menunjuk kita sebagai orang tua dari anak kita. Maka kitalah yang kemudian diperintahkan untuk itu. Sebagaimana ibunda Nabi Ismail, Siti Hajar, sudah mendidik Nabi Ismail kecil ini memahami, kenal Allah, ngerti dengan risalah, kerasulan yang kemudian menjadi tugas bapaknya. Anak ini tahu bapaknya seorang Rasulullah, seorang utusan Allah, sehingga tidak mungkin mimpi yang sepenting ini adalah mimpi sembarangan. Anak ini sudah tahu bapaknya seorang Rasulullah, tidak mungkin mimpinya dari setan. Sehingga jawabannya begitu, if'al ma tu'mar, lakukan saja yang diperintahkan kepada engkau. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau dapati saya insyaallah termasuk orang yang sabar. Nah, sudah klop nih ya. Yang nggak direkam di sini adalah, yang tidak direkam dalam dialog di ayat ini adalah gimana kira-kira perasaan ibunya. Kalau ibu nih ya baru punya anak bu, ditinggal di nggak tahu lah di ujung Papua sana mungkin ya, taruh di tempat yang nggak ada siapa-siapa ya, nggak ada orang, nggak ada pohon, nggak ada apa-apa, ditinggal di sana, lalu kemudian nggak ditengok-tengokin sampai anaknya udah umur 12 tahun, tahu-tahu datang nengokin, mau disembelih, kira-kira gimana coba ya? Tetapi ibunya, justru ibunya yang mengajarkan keyakinan ini pada anaknya, sehingga mustahil ibunya menolak ya. Ibunya sudah mengajarkan, kalau anaknya aja menerima apalagi ibunya, begitu kurang lebih ya. Lalu kemudian di ayat selanjutnya 103, falamma aslama watallahu lil jabin, tatkala keduanya sudah aslam, sudah tunduk patuh, watallahu lil jabin, sudah direbahkan kepalanya ini di batu itu, tempat mau menyembelih itu. Maka wanadahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Wanadahu an ya Ibrahim, maka kami berseru, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya. Nah, ini yang mau saya garis bawahi. Engkau telah membenarkan mimpimu ya. Qad saddaqtar ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan bagi orang yang berbuat ihsan. Baru kita tahu kemudian ya, inna hadza lahuwal balaul mubin, sesungguhnya ini adalah sebuah cobaan yang sangat besar. Wa fadainahu bidzibhin azim, lalu kami ganti dengan domba yang sangat besar, yang gemuk. Gak usah Nabi Ismail yang disembelih, tapi Nabi Ibrahim menyembelih seekor domba yang besar. Para jamaah sekalian, di sini ada ayat yang tadi menyebut ketika Allah memanggil Nabi Ibrahim, sudah siap disembelih, kepalanya sudah watallahu lil jabin, wa nadainahu ayya Ibrahim, kami menyeru kepadanya, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya,
engkau telah sidik terhadap mimpi itu. Kira-kira paham nggak maksudnya sidik nih? Qad shaddaqtar ru'ya, engkau telah sidik terhadap mimpi itu. Sidik ini bukan membenarkan pakai mulut, tapi melaksanakan dengan perbuatan. Benar sudah mau disembelih ini ya. Sesaat mau disembelih, Allah memanggil Nabi Ibrahim, lalu kemudian diganti dengan seekor domba. Ini sesungguhnya lahuwal balaul mubin, sebuah cobaan, ujian yang sangat berat. Dan Allah tahu kita nggak sanggup, ya. Maka Allah udah kambing aja udah, nggak usah anak gitu ya. Nah, apalagi ibu-ibu nggak sanggup lah ibu-ibunya nih ya. Maka nggak itu ujiannya buat kita, ya. Allah tahu, ya, maka sudah dicukupkan. Para jamaah sekalian, ya, di sini sebetulnya membenarkan itu, sidik itu adalah dengan perbuatan, sebagaimana di ayat ini. Betul-betul mau disembelih, ya, bukan oh iya itu perintah Allah, iya betul. Kamu setuju? Setuju Pak. Ya sudah. Terus kapan dilaksanain? Kapan-kapan? Nah, nggak begitu ya. Oh kapan-kapan ya? Hari ini kita cuma disuruh nyembelih kambing atau sapi bertujuh gitu ya. Setahun sekali saja, nggak perlu nyembelih anak, ya, cukup menyembelih kambing. Kita tahu nggak bahwa itu perintah dari Allah dan telah diperintahkan juga oleh Rasulullah, ya. Perintahnya ada dalam juz amma itu ya. Kita disuruh untuk menyembelih setahun sekali Idul Adha. Tahu itu perintah Allah? Tahu. Sanggup kita melaksanakannya? Sanggup lah ya. Berapa? Di sini berapa? Pak Kusnadi berapa Pak? 1/7 sapi di sini? Hah? 3 juta? 3,6 juta lah gitu ya. 3,6 juta ya. Biar gampang hitungnya Pak, 3,6 juta ya. 3,6 juta berarti kalau nabung setahun, sebulan berapa Bu? 300.000 sebulan. Sanggup nggak kita nabung 300.000 sebulan supaya nanti setelah setahun dapat 3,6 juta pakai buat beli kambing atau 1/7 sapi kurban di sini? Sanggup nggak kira-kira? Sanggup lah, ngerokok aja sanggup ya. Jangan bohong lah ya. Allah tahu udah di masjid bohong lagi ya. Gimana coba? Rokok berapa sekarang? Sehari sebungkus Ustaz. Berapa itu sebungkus? Nah, ada rokok 10.000, nah, ada 20.000 misalnya ya. 20.000 sebulan kali 30, 600. Dapat 2 kambing tuh. Kalau dia nabung, agak buat rokok sanggup, buat kambing nggak sanggup. Tuh kita tuh. Maka bagaimana kemudian kita mau disebut sidik, ya, membenarkan. Kalau di sini kan ya ada kenceleng lewat gitu ya, lagi Jumatan atau lagi pengajian, kenceleng dilewatin gini, ini kita masukin, berapapun ini kita masukin ya. Ini disebut apa? Sodakoh. Sodakoh itu membenarkan bahwa kita membenarkan keimanan kita dengan cara perbuatan, itu yang dituntut, bukan cuma di mulut ya. Maka kalau ada calon pemimpin ya, waktu kampanye janjinya manis, setelah terpilih itu ya minta dipentung itu namanya. Bagaimana coba? Nggak mungkin begitu ya. Sekali lagi yang dituntut sebagai syarat kelima dalam syahadat ini adalah as-siddiq al-munafi lil kadzib. Kadzaba yukadzibu itu artinya menolak. Fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang yang a'ta wattaqa, ya, taat dan kemudian bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan al husna, kebaikan itu. Membenarkan di sini bukan cuma lewat mulut, ya saya tahu itu benar, nggak cukup itu. Wasoddaqo, dia dengan tindakan melaksanakan kebenaran itu. Fasanuyassiruhu lil yusra, Allah akan memudahkannya ke arah kemudahan.
Wa amma man bakhila wastagna. Orang yang pelit dan sok kaya. Sok kaya. Istagna itu merasa dirinya serba cukup, serba. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia ini lawan dari siddiq. Tadi wasaddaqa bil husna, ini wa kadzdzaba bil husna. Dia mendustakan. Mendustakan itu bukan berarti, tapi dia memang tidak mau. Walaupun mulutnya bilang iya, tapi tindakannya tidak melakukan, itu juga disebut wa kadzdzaba bil husna. Fasanu yasiruhu lil usra. Usra Pak yang kedua, ya pakai ain. Maka Allah akan mudahkan padanya menuju jalan kesulitan. Nah, para jamaah sekalian, jadi syarat yang kelima adalah siddiq, as-sidqu al-munafi lil kadzib. Membenarkan yang akan menolak pendustaan. Allah menunggu kita. Semua kalimat siddiq ya. Sebab begini, siddiq ini orangnya akan disebut siddiqin. Kita 17 kali sehari memohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah pada kami jalan yang lurus, siratal mustaqim. Yang mana itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang engkau beri nikmat. Siapa orang-orang yang diberi nikmat itu? Bukan orang yang kaya raya, banyak duitnya, tinggi jabatannya, dan lain-lain. Kalau itu Firaun pun begitu ya. Bukan yang itu yang kita minta ya. Emang nggak boleh kaya? Boleh, tapi bukannya model Firaun gitu ya. Yang model Nabi Sulaiman, nah, Nabi Yusuf, nah, boleh itu ya. Tapi kemudian Allah menegaskan dalam surah An-Nisa ya, ayat ke 69 ya. Dalam surah keempat, surah An-Nisa ayat 69, Allah jelaskan siapa orang-orang yang menempuh jalan siratal mustaqim yang Allah beri nikmat itu. Siratal ladzina an'amta alaihim, surat keempat ayat 69. Wa may yuti'illah wa rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Siapa yang taat pada Allah dan Rasul, maka itulah orang-orang yang bersama dengan alladzina an'amallahu alaihim, orang-orang yang Allah beri nikmat padanya. Siapa itu? Minan nabiyyin, dari golongan para nabi. Ya, kita nggak masuk nih ya, kita nggak, nabi udah selesai ya. Yang kedua wasiddiqin. Nah, kalau nggak bisa jadi nabi, paling tidak jadi siddiqin. Yang ketiga wasyuhada. Yang keempat wassolihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah sebaik-baik teman yang mendampingi. 4 yang disebut, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Walaupun namanya Pak Yusuf, tidak mungkin jadi nabi ya. Nabi Yusuf tadi Pak Yusuf itu nggak apa-apa Pak ya. Kita nggak mungkin ke dalam golongan nabi. Jadi tinggal 3 aja sisanya. As-siddiqin wasyuhada wassolihin. Siapa syuhada itu? Saudara-saudara kita di Gaza banyak yang menjadi syahid, syuhada. Kita di sini tidak dalam kondisi berperang ya. Maka syuhada ya bisa juga ya, walaupun tidak berperang, tetapi biasanya Allah berikan pada orang-orang yang memang tidak semua sahabat Nabi pun gugur mati syahid, enggak ya, hanya sebagian saja yang Allah berikan mati syahid. Tapi siddiqin, Abu Bakar sendiri disebut sebagai as-siddiq ya, karena kemampuannya untuk berusaha meniru Rasulullah habis-habisan. Ketika Rasulullah meninggal ya, sudah wafat, lalu beliau menjadi khalifah pengganti Rasulullah, maka Rasulullah pernah datang ke Abu Bakar datang kepada anaknya Siti Aisyah yang istri Rasulullah ya. Wahai anakku, masih ada enggak perbuatan Nabi yang saya belum lakukan? Apa ya kayaknya udah semua gitu. Oh, ada satu. Nabi itu biasanya kalau siang suka bawain makanan ke pasar. Itu di perempatan pasar tuh ada orang buta yang minta-minta, yang Rasul selalu kasih makan. Oh, kalau gitu besok ayah kesana deh. Lalu berangkatlah Abu Bakar bawa makanan.
Lalu cuma nggak tahu di mana di pasar, di yang mana, pasar Reni apa pasar mana ya. Dicari juga kan. Nah, tiba-tiba dilihat di perempatan ada orang buta yang lagi teriak-teriak. Tahu nggak, matanya buta. Muhammad itu gila, tahu nggak katanya. Lah, kok gini ngomongnya? Sini tahu nggak? Muhammad itu tukang misahin keluarga katanya. Muhammad itu tukang kawin dan lain-lain lah. Pokoknya banyak sekali caci maki kepada Rasulullah. Abu Bakar bingung, ini bukannya orangnya, tapi lihat-lihat nggak ada lagi, cuma ini doang. Akhirnya dideketin, lalu Pak ini makan Pak gitu ya, dikasih makanannya itu karena ini disuapin, begitu dimakan, dibuang, marah-marah. Kamu siapa katanya? Mana orang yang biasa ngasih saya makan itu katanya? Nggak ada Pak, sudah meninggal katanya. Nangis dia, orang baik kayak gitu kok udah meninggal ya. Abu Bakar tambah bingung kan. Tak dulu Pak, Bapak kok tahu saya bukan orang yang biasa ngasih makan? Bapak kan buta. Gigi saya udah ompong katanya. Dia ngasih makan saya tuh biasanya makanan yang lembut. Kamu ngasih makan saya singkong keras gini misalnya ya. Oh, tapi Bapak tahu nggak siapa orang yang biasa ngasih makan? Nggak tahu, dia orang baik dia tuh katanya. Itulah Muhammad yang Bapak hina-hina dari tadi katanya. Abu Bakar gemes juga ini ya. Itulah Nabi Muhammad yang Bapak hina. Kaget dia. Nangis lagi karena ternyata. Lalu kemudian pengemis ini masuk Islam ya. Padahal Rasul sudah wafat. Pada jamaah sekalian, Abu Bakar begitu, berusaha meniru Rasulullah habis-habisan. Maka Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua itu selalu geleng-geleng melihat Abu Bakar. Bagaimana mungkin saya bisa mengalahkan Abu Bakar? Ketika perang Tabuk, perang di masa paceklik ya, panen gagal, semua lagi susah. Nabi perintahkan perang. Semua orang kalau mau perang itu suruh bawa sumbangan semua, ya, infak fisabilillah untuk beli peralatan perang dan lain-lain. Maka datanglah Umar bin Khattab ke masjid bawa harta yang banyak. Wah, banyak banget ya Umar, kata Rasulullah. Bagaimana untuk keluargamu? Sudah saya tinggalkan separuh harta saya untuk keluarga. Ini separuh saya kasih ke masjid. Datang Abu Bakar, bawa lagi lebih banyak. Wah, banyak banget ya Abu Bakar, kata Rasulullah. Bagaimana keluargamu? Sudah saya tinggalkan Allah dan Rasul saja buat keluarga saya. Ini semuanya dikasih ya. Abu Bakar, Umar geleng-geleng. Bagaimana saya bisa mengalahkan Abu Bakar? Nah, para jamaah sekalian, itulah As-Siddiq ya, gelar yang disematkan pada Abu Bakar karena beliau berusaha untuk selalu meniru Rasulullah dengan perbuatannya. Baik, sebelum saya akhiri ya, ini yang kelima jadi syarat diterimanya syahadatain. Ada pertanyaan? Silakan. Ada? Biasanya banyak nih pertanyaannya. Ya. Ya, Pak Kusnadi dulu. Ya, ini udah berkali-kali sebetulnya saya bahas juga Pak Gus ya. Di sini juga biasa setiap akhir tahun itu akan selalu ditanya dan terulang lagi. Jadi bagaimana hukum mengucapkan selamat Natal? Sebagian ulama membolehkan karena itu cuma ucapan. Tetapi saya kira saya lebih setuju dengan pendapat para ulama yang mengharamkannya. Kenapa mengharamkan? Karena kita diperbolehkan ya untuk bermuamalah, berbuat baik. Sebagaimana surah Al-Mumtahanah surah ke-60, la yanhaakumullahu 'anil ladzina la yuqatiluna fid din wa lam yukhrajuna min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak pernah melarang kalian untuk berbuat baik, an tabarruhum ya, berbuat baik watuk situ dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak pernah memerangi kalian dalam agama dan tidak pernah mengusir kalian dari rumah kalian. Gak kayak Israel tuh ya, yang tukang membunuh dan tukang mengusir orang dari rumahnya. Kalau Israel kita nggak boleh, tapi kalau yang lain, orang kafir yang lain yang tidak memerangi kita, Allah tidak pernah melarang kita untuk berbuat baik. Tapi perbuatan baik itu apa? Itu yang jadi persoalan ya. Perbuatan baik itu di mana? Ada garis batasnya. Garis batasnya itu adalah masalah akidah dan ibadah. Akidah dan ibadah ini menjadikan jangan gara-gara berbuat baik akidah kita ikut-ikutan gitu ya. Jangan gara-gara berbuat baik lalu kemudian ibadah kita enggak. Kalau udah soal ibadah, tarik garis lakum dinukum
waliyadin. Inilah toleransi dalam Islam. Ayat surah Al-Kafirun itu kan turun ketika orang-orang kafir Quraisy di Mekah itu membujuk Rasulullah, ya Muhammad katanya, daripada kita ini ribut melulu, berselisih melulu di Mekah ini, ayo kita kembali rukun deh dengan cara kompromi saja. Seminggu kami ikut cara engkau beribadah, seminggu engkau ikut cara kami beribadah. Gimana? Oke kan? Kompromi, win-win solution gitu ya. Tetapi turun surah Al-Kafirun ini, qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan beribadah sebagaimana kalian beribadah, sampai akhir ayat, lakum dinukum waliyadin. Inilah prinsip toleransi. Kalau kita baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti toleransi, toleransi itu artinya menghormati, membiarkan, tidak mengganggu orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Saya ulang, membiarkan, menghormati, tidak mengganggu. Jadi kalau ada orang Natalan jangan dibom. Ya nggak boleh itu ya. Itu tidak toleran namanya. Toleransi itu membiarkan, biarkan saja mereka Natalan. Yang nggak boleh itu dalam surah Al-Kafirun itu yang nggak boleh partisipasi. Itu yang nggak boleh. Beda nggak? Toleransi itu membiarkan, kalau partisipasi kita ikut. Nah itu yang nggak boleh, ikut yang nggak boleh. Lakum dinukum waliyadin. Seperti apa nggak boleh partisipasi? Segalanya nggak usah kita ikut, termasuk dalam mengucapkan. Anda tahu nggak maknanya selamat Natal itu apa? Natal itu artinya kelahiran. Siapa yang diucapkan selamat kelahirannya itu? Yesus Kristus, Juru Selamat, Tuhan Anak. Ya kan? Oh tapi enggak Ustadz, saya hanya menganggap Yesus itu hanya seorang nabi, Nabi Isa. Bahkan Pak ya, saya pernah tuh dikutipkan, ini Ustadz ada pendapat seorang kiai besar, saya sebut saja namanya, Profesor Quraisy Shihab ya, yang saya sangat hormat pada beliau. Saya punya tafsirnya juga di rumah Al-Misbah, saya baca. Profesor Quraisy Shihab menyebut bahwa Quran pun dalam surah Maryam ayat 30 kalau nggak salah ya, itu menyebutkan tentang selamat Natal. Pernah tahu nggak? Nggak tahu? Saya bacakan saja ayatnya ya, biar kita paham nih. Surah Maryam surah 9. Saya hafal. Baca saya ayat 30. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayyan. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Dan keselamatanlah bagiku di hari aku dilahirkan dan di hari aku diwafatkan dan di hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa bin Maryam. Jelas disebut tuh ya. Wassalamu alayya, salam, selamat, sejahtera pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi kata Profesor Quraisy Shihab, ayat ini menyebut selamat hari kelahiran Nabi Isa, alias boleh selamat Natal. Apakah demikian? Saya bantah ya, bukan saya, banyak yang saya mengikuti yang pendapat yang membantah. Pertama, ayat ini tidak bisa dijadikan pembenar tentang selamat Natal yang kita ucapkan. Karena ada dua hal. Yang pertama, keyakinan mereka bahwa yang lahir itu bukan nabi. Karena ayat ini diikuti dengan dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Qaul al-haq ya, perkataan yang benar yang di dalamnya mereka berselisih. Maka lillahi ayyattakhidha min waladin. Allah tidak mungkin punya anak. Ayat itu diteruskan begitu tuh. Subhanah, maha suci Allah. Tidak mungkin Allah punya anak. Ya. Jadi ayat ini justru untuk membantah klaim orang-orang yang menyatakan itu anak Tuhan. Satu. Yang kedua, kalaupun kita mau menyebutkan, kita akan ikut bergembira dengan kelahiran seorang nabi. Sebentar mas, saya bilang ya, Nabi Isa itu lahirnya kapan? Quran menyebutkan dalam surat Maryam ini bahwa pada saat ibunda Nabi Isa, Siti Maryam itu hendak melahirkan dalam kondisi yang sangat berat, maka kemudian malaikat Jibril memerintahkan, diwahyukan kepadanya bahwa pukul pohon kurma itu.
lalu buahnya rontok untuk dimakan oleh ibunda Nabi Isa ini, ya, Siti Maryam. Pohon kurma ditepuk buahnya rontok itu berarti lagi musim buahnya panen nih, panen kurma. Dan itu tidak mungkin terjadi bulan Desember. Betul Pak, di masa ketika puncaknya musim panas, bulan Juni atau Juli. Ya. Bahkan di kitab Bible yang dipegang oleh orang-orang Nasrani itu juga disebut begitu, kelahiran. Kalau menurut mereka Yesus lahirnya di kandang kambing. Ya kasihan juga ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita pegang aja misalnya. Mereka menyebut ketika kelahiran Yesus di kandang kambing itu, ibunda Maria itu melihat anak-anak gembala di malam hari itu sedang menggembalakan kambingnya di malam hari. Itu tidak mungkin bulan Desember, musim dingin Desember itu nggak ada anak gembala ngembalain kambing malam hari lagi ya. Maka baik Quran maupun Bible itu sebetulnya bahwa kelahiran Yesus itu atau Nabi Isa itu bulan Juni atau Juli. Lalu siapa yang dirayain bulan Desember ini? Nah, kisahnya itu terjadi pada saat tahun 325 Masehi. Jadi di tahun ini ada sebuah peristiwa besar namanya Konsili Nicea. Apa yang terjadi? Kerajaan Romawi saat itu yang sebelumnya beragama berhala, dewa-dewa Zeus, Apollo dan lain-lain itu, kemudian setelah 300 tahun lebih banyak orang yang mengaku menjadi pengikut Nabi Isa, pengikut Yesus saat itu, mengklaim diri sebagai orang-orang pengikut atau orang Nasrani, maka Kaisar Romawi saat itu Konstantin memutuskan mau menjadikan Kristen sebagai agama resmi kerajaan Romawi, kekaisaran Romawi saat itu. Tapi untuk itu dia menyelenggarakan sebuah konsili. Konsili itu kayak musyawarah besar yang diikuti oleh yang dianggap pemuka-pemuka Kristen dari segala penjuru waktu itu, dikumpulin di sebuah kota yang namanya Nicea. Sekarang tuh di Turki, wilayah Turki. Di sana kemudian dimusyawarahkan, oke, kalian ini ribut aja bilang Yesus orang, Yesus Tuhan, yang benar yang mana gitu ya. Lalu disuruh disepakati. Akhirnya disepakati Trinitas itu. Yesus itu anak Tuhan, ya, manusia juga, Tuhan juga katanya. Nah, lalu kemudian disepakati juga setelah itu ya dalam sebuah proses tentang kanonisasi Bible. Yang mana Injil yang diterima, Markus, Matius, Lukas, Yohanes, yang lain ditolak. Thomas, Barnabas ditolak semua. Dan kemudian lahirlah agama Kristen yang kita kenal sekarang di tahun 325 itu. Dan kemudian, nah ini yang paling penting, ada pesan sponsor dari Kaisar Konstantin. Tolong tanggal 25 Desember itu dirayain. Karena itu perayaan dewa Janus, dewa matahari sebelumnya. Lahirnya Tuhan mereka. Nah sekarang ganti jadi Tuhan Yesus dah katanya. Gitu. Ya terus ngapain kita ikut-ikutan? Selamat itu nggak masuk akal. Jadi kalau saya menyebut haram, sekali lagi ya, kalau ayat surat Maryam tadi mau dijadikan wassalamu alayya yauma ulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayyan, apakah ayat itu juga boleh dipakai untuk membenarkan kita mengucapkan selamat Paskah? Tahu nggak Paskah itu apa? Tahu nggak? Kan ada Natal, ada Paskah. Tahu nggak Paskah itu apa? Paskah itu peringatan hari bangkitnya Yesus dari kematian. Setelah mati di tiang salib, dikubur di goa, 3 hari kemudian Yesus bangkit, lalu kemudian hidup lagi. Apakah ayat itu yang dimaksud? Wa yauma ub'atsu hayyan, di hari aku dibangkitkan hidup kembali. Apakah peristiwa 2000 tahun yang lalu itu? Quran menyatakan wa ma shalabuhu wa ma qataluhu walakin syubihal. Enggak pernah Nabi Isa itu disalib, enggak pernah Nabi Isa itu dibunuh, enggak pernah. Yang disalib dan dibunuh diserupakan orang lain saja. Jadi ayat ini tidak bisa dipakai untuk mengucapkan selamat pada keyakinan salah orang-orang Nasrani saat ini, baik tentang Natal maupun tentang Paskah. Nah, jadi clear dulu nih, kalau saya melihat ini masuk pada wilayah ibadah. Kalau ibadah ya lakum dinukum waliyadin. Udah nggak apa-apa. Kita nggak perlu ikut-ikutan nyanyi apa tuh? Haleluya. Nggak usah ngapain di masjid pula. Saya dikirimin video Pak Kusnadi ya tentang
satu masjid pakai topi apa namanya? Bukan merah putih bendera kita, bukan ya. Sinterklas, nah betul ya. Ngapain coba rame-rame di masjid zikir malam Natal? Kalau sudah begini gimana coba? Emang nggak boleh Ustadz zikir? Boleh, cuma ngapain zikir malam Natal? Ya udah kalau gitu zikir tahun baru aja Ustadz. Nah, tahun baru itu juga perayaan agama. Kata siapa itu perayaan biasa? Orang Kristen Advent, coba cek kalau ada orang Kristen Advent sekitar sini. Kristen Advent itu tidak merayakan 25 Desember, dia merayakannya 1 Januari. Jadi sudahlah. Nanti ada lagi Imlek. Nah, ini juga kan. Habis itu Cap Gomeh. Ah, terus aja dah. Sudahlah, lakum dinukum. Sudah biarin mereka bergembira. Tapi nggak enak Ustadz. Waktu Idul Fitri dia datang bilang selamat Idul. Nah, kini kita nih nggak enakan sama orang, terus bagaimana nggak enak pada Allah? Kan repot jadinya. Ya kurang lebih begitu Pak Kusnadi ya. Boleh nggak setuju silahkan. Tapi kalau saya berpendapat ini lebih tepat sehingga kita menghormati saja mereka ya tanpa harus ikut-ikutan mengucap selamat Natal. Di soal-soal yang lain dipersilahkan. Mau kerja bakti bareng mau apa silahkan. Gitu ya. Apa tadi ente? Terakhir ya. Dikit lagi. Apa? Oh udah dijawab. Alhamdulillah. Berarti sekalian ya pertanyaannya. Baik. Silahkan mencari referensi lain ya, silahkan ya. Kalau saya berpendapat seperti itu. Mudah-mudahan kita ditunjuki oleh Allah jalan yang benar dan dijauhkan dari jalan yang salah. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.